bersyukur kalau pagi hari kita boleh kembali berkumpul buat jemaat Tuhan yang ada di rumah. Biarlah kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan menjamah setiap kita. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Tangkat pujianku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Banyak yang amin. Dia sungguh Allah yang baik. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Rancangan indah Bapa yang mengerti. Terima kasih Tuhan. Segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Katakan ku bersyukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur.
Jemaat yang ada di rumah yang dikasihi Tuhan, apa yang kita alami saat ini, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita ada di dalam gejolak, dalam badai, tapi kita percaya Tuhan yang terlalu memulihkan kita. Allah yang kuasanya besar dari juga. Sebelum kebenaran Tuhan kita hari ini, kita percaya berada saat ini di rumah kita yang sedang menonton ibadah ini. Kuasanya tidak terbatas. Jemaat Tuhan boleh merasakan hadirat Tuhan. Jemaat Tuhan boleh merasakan jamahan Tuhan dimanapun berada. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang sanggup memberkati kita, Tuhan yang selalu menyertai, melindungi dimanapun kita berada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan, hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Terima kasih Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Angkat pujian ini, katakan, hanya Kau Tuhan penolongku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan, Bahwa hanya Tuhan penolong kita, Dialah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu
kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan ku percaya. tetap umat-Mu, tetap mengucap syukur dalam segala perkara. Bahwasanya Tuhan baik, sungguh baik, amat baik, kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya badai pasti berlalu. Bersama Tuhan tidak ada pengusir. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita tahu semua keadaan dunia semakin hari semakin sulit. Yang menjadi pertanyaan, kemana kita harus berharap kalau bukan kepada Tuhan? Tuhan yang memiliki bumi, Tuhan bertanggung jawab atas umat-Nya.
Saya teringat lagu Pantekosta kuno yang menyatakan berkatnya tidak pernah habis. Seperti sungai mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu yang kami kasih yang ada di rumah, Tuhan tidak mengenal cuaca panas atau dingin. Kalau hidup kita berkenan sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan pasti memberkati. Semua itu tertulis di dalam Mazmur 37, 23 sampai 26. Orang yang berkenan kepada Tuhan tidak tergeletak. Tangannya menopang, tangannya menyelamatkan. Makanya di dalam Yeremia 17 ayat 7 di sana dikatakan, diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5, di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang menjauh dari padanya. Makanya kita sadari, tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita tersesat, tanpa Tuhan kita terhilang. Indonesia dilanda virus corona, biarlah tetap kita mengandalkan Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti menolong. Indonesia penuh kemuliaan Allah. Sekarang Bapak Ibu yang kami kasih, hidup itu digambarkan seperti sungai yang mengalir. Lagu kesukaan mengalir, kuasa Roh lagi Roh Kudus di hidupku. Hidup digambarkan sebagai sungai yang mengalir. Kalau sungai itu tidak mengalir, berarti ada sampah. Sampah itu harus dibersihkan dahulu, baru sungai itu mengalir. Apakah sampah itu? Sampah itu saya katakan dosa. Dosa itu nikmat tetapi membawa kepada penderitaan. Dosa itu nikmat tetapi membawa kepada penderitaan. Makanya di dalam 1 Yohanes pasal 3 4 di sana dikatakan, tiap orang kita melanggar juga Allah. Dosa pelanggar hukum Allah. Bapak Ibu yang kasih lagu agar manusia berhati-hati. Kalau membaca pos dengan ayat virus corona yang jumlah pasar sepi dan pembeli tidak ada. Yang ketiga, pedagang mengeluh. Yang keempat, fraksi DPR kompak potong gaji. Anak banyak, stres. Tetapi percayalah, di balik semua ada rencana Tuhan. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu memberkati tepat pada waktunya. Pagi hari ini saya menyampaikan isi hati Tuhan tentang doa. Coba kita lihat ayat pembacaan kita di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. Tolong layar OAP-nya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17. 1 Tesalonika pasal 5 17. Tetaplah berdoa. Ini adalah pernyataan daripada Rasul Paulus ketika berada di kota Tesalonika.
Demikian juga ditujukan kepada jemaat yang mendengar, khususnya metania. Tetaplah berdoa. Ada lagu Pantekosta menyatakan doa berdoa, doa besar kuasanya, doa berdoa, doa besar mujizatnya. Doa itu besar kuasanya. Di sini dikatakan tetaplah berdoa. Tema pagi ini tetaplah berdoa. Kalau saya melihat di kamus, kata tetaplah berdoa itu selalu. Yang kedua, tidak berubah. Yang ketiga, terus menerus. Sampai kapan Tuhan mendengar doa kita? Sampai kapan Tuhan mendengar doa kita? Pergumulan kita bukankah virus corona menyebar di mana-mana, sehingga bangsa-bangsa dunia mengalami kelimpungan, mengalami kelumpuhan ekonomi. Dari situ kita belajar agar kita mengandalkan Tuhan. Aku percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, perkara besar akan terjadi. Amin. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 30 tentang doa Bapa kami. Dengan doa aku percaya ada terobosan. Oleh sebab itu saya katakan kembali lagi, lihat masalah yang terjadi pagi hari ini. Tuhan punya rencana. Ya. Saya sebagai hamba Tuhan terus berdoa. Ya. Selama 2 bulan lebih saya gak bisa kemana-mana karena virus corona. Saya hanya berdiam diri, berdoa, dan berdoa. Tidak ada yang lain, berdoa. Ketika saya berdiam diri, apakah yang terjadi? Telepon berdiri, WA dibaca oleh istri kami. Dan saya katakan Tuhan itu baik, sungguh baik. Tidak membiarkan kita keleleran, tidak membiarkan kita ini kekurangan. Berkatnya tepat pada waktu. Karena apa? Saya suka berdoa, istri suka berdoa. Tiba-tiba kami ditransfer hari yang pertama untuk memberkati jemaat-jemaat yang kekurangan. Tak bagi-bagi dalam keadaan ekonomi berantakan, mereka senang. Hore, aku dapat berkat. Hore, aku dapat berkat. Sopo sing gak senang diberkati Tuhan. Makanya orang yang setia itu tidak dibiarkan. Orang setia diberkati luar biasa. Bagaimana Pak Ases ketika mendapatkan uang? Senang enggak? Senang. Pak Ases meringis. Bagaimana Bu Tarji ketika mendapatkan uang? Senang, meringis. Bagaimana Pak Lukas ketika mendapat uang? Senang, meringis. Senang. Ya. Karena dapat berkat. Yang kedua, kami berdoa terus. Akhirnya ada sesuatu digerakkan Tuhan. Kami mendapatkan beras, kemudian minyak, kemudian super tambah kita. Jemaat senang. Makanya Om Isa mengatakan banyak doa, banyak berkat, kurang doa, kurang berkat. Tidak boleh tidak dapat berkat. Doa kami selalu kencang terus. Akhirnya dapatlah berkat yang ketiga. Beras 5 kilo. Tuhan itu baik. Tuhan itu cinta kepada jemaat yang setia. Oleh suatu jemaat yang setia,
tidak dibiarkan. Jemaat yang setia dipelihara. Burung di udara dipelihara, dan apalagi orang cinta Tuhan dipelihara luar biasa. Makanya jawaban Tuhan itu ada 3. Yang pertama, ya, tidak, tunggu. Tunggu itu memang membosankan. Menunggu itu memang membosankan. Saya teringat pernikahan kami 22 tahun. Sebelumnya kami menikah dalam penantian anak selama 5 tahun. Cukup lama. Banyak orang mengatakan, Paus kok gurung duwe anak? Paus kok gurung duwe anak? Saya bilang, segala sesuatu itu indah pada waktunya. Kita gak bisa memaksa kehendak Tuhan. Kalau sudah waktunya Tuhan berkati, pasti Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Akhirnya anak kami keluar. Dioperasi di RKZ. Dan puji Tuhan, setiap biaya Tuhan mencukupi. Tuhan memberkati. Yang pertama dinamai Cornelia, Valencia, Metanoia, Indonesia Raya, Merdeka, haleluya, amin. Anak yang pertama cenglung, keceng mentelung, tetapi Tuhan baik. Akhirnya berikutnya diberikan anak yang kedua, Angel, Sola, Gracia, BDRS, Bundersesel. Satunya cenglung, satunya gendut seperti ibu Darmaji. Berkatnya semakin melambung, berkatnya semakin besar, karena kami setia kepada Tuhan. Oleh suatu harapan kita ini hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain. Makanya Yeremia 17:7 diberkati orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana doa kita didengar oleh Tuhan? Yang pertama, doa dengan penuh kepercayaan. Kamu akan menerimanya. Coba kita lihat ayatnya. Matius 21 ayat 22. Matius 21 ayat 22. Kita akan membaca ini bersama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini kata-kata Tuhan Yesus yang ditujukan kepada kita sekalian yang hadir. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa. Ada banyak orang Kristen kalau disuruh berdoa tidak mau. Jangan saya, jangan saya, jangan saya. Seperti kesaksian Pak Pinggo, jemaat kita yang sudah tua. Dia bilang, kalau saya disuruh Pak Gus berdoa, lebih baik saya tidak di gereja. Itu pernyataannya Pak Pinggo. Tetapi ketika dia dijamah oleh Tuhan, dia suka berdoa. Amin. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan. Kepercayaan kita kepada Tuhan jangan luntur. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan gadaikan Yesus gara-gara sembako. Kalau kita setia pada Tuhan, berkatnya itu pasti mengalir. Seperti yang dialami oleh Pak Antias. Ketika dia pindah kos, pindah di gereja, tambah diberkati. Badannya tambah gendut, tambah dempal, itu karena pemeliharaan Tuhan.
meskipun gak pernah ketemu dengan isinya yang ada di luar pulau, tetapi karena ada Yesus, ada sukacita. Amin. Dengan penuh kepercayaan, jangan bimbang, jangan menyerah, kamu akan menerimanya. Amin. Saya ingat Rated berapa tahun yang lalu, dana gereja tidak cukup, tetapi karena kita dengan iman berdoa bersama-sama, apa yang terjadi? Seorang anak Tuhan digerakkan Tuhan, bukan Rated di bukit doa, tetapi yang luar biasa, Rated di hotel yang berbintang. Amin. Amin. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang tahu, mengerti segala keadaan kita. Makanya ada lagu mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Bapak Ibu yang kami kasih yang ada di rumah, Tuhan mengerti, Tuhan tahu apa yang kau butuhkan, Tuhan tahu apa yang kau perlukan. Allah tahu berkatnya selalu ada buat kita semua. Amin. Amin. Makanya kita harus doa dengan penuh kepercayaan, maka kamu akan menerimanya. Berkat itu ada 3. Berkat jasmani, kita tidak kekurangan. Yang kedua, berkat rohani, jiwa kita dipuaskan. Berkat yang ketiga, berkat kekekalan abadi di surga. Tidak ada susah dan ketakan gigi, yang ada adalah damai. Di dalam dunia banyak kesusahan, dunia tempat lembah air mata. Menghadapi situasi, biarlah setiap anak Tuhan terus mengucap syukur. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Amin. Amin. Katakan, engkau harus belajar mengucap syukur. Ono ka ono tetap haleluya. Kepercayaan imanmu harus mantap, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Yang kedua, pengakuan dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Coba lihat di dalam Yakub pasal 5 16 sampai 17. Yakub pasal 5 16 sampai 17. Kita akan membaca ini bersama-sama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Ini pernyataan Yakobus yang ditujukan kepada kita sekalian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Manusia semua itu berdosa. Betul? Perlu pengakuan. Di sini dikatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Saya nggak tahu dosamu apa. Yang tahu dirimu dewek. Ya. Dan saling mendoakan. Ingat, saling mendoakan. Kita hidup tidak sendirian. Ada orang yang membutuhkan kita. Kita sebagai anak Tuhan harus saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saya punya orang yang kami layani. Rumahnya di Kertajaya. Dia kena sakit
kanker otak. Akhirnya dioperasi di Jakarta. Dia ngomong sama saya, Pak Us, tolong doano ya. Aku gak bisa ke Jakarta, tapi tak doano lewat telepon, kuasanya sama. Yang penting ibu percaya. Akhirnya berangkatlah ke Jakarta dioperasi. Berminggu-minggu, berbulan-bulan ada di sana. Tapi lewat doa dan puji Tuhan, sakitnya Tuhan menyembuhkan. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan apa? Melakukan perkara yang besar. Dan puji Tuhan, akhirnya dia sembuh. Siapa yang di sini ingin sembuh? Ibu-ibu yang ada di televisi, di rumah, siapa yang sembuh? Siapa yang kepin sakit-sakitan, gering-gerian? Saya percaya, pasti semua ingin sembuh. Semua ingin sehat. Dan di sini dikatakan, doa orang yang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh suatu kita nggak boleh membatasi kuasa Tuhan. Doa orang yang benar. Kita dulu adalah orang-orang yang berdosa, layak menerima hukuman. Setelah kita percaya Yesus, Tuhan mengangkat kita menjadi orang-orang yang benar. Ada lagu Pantikosta kuno menyatakan, hei orang-orang benar yang dalam Tuhan, jiwaku membubung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya pada kita, terus aku bersuka cita. Ciri khas orang Kristen menghadapi kamalet hidup sukacita. Jangan putus asa, jangan loyo, tetap bersukacita. Doa orang benar bila yakin Tuhan sangat besar kuasanya. Percayalah, melalui Bapak Ibu lihat televisi di rumah, Tuhan menyembuhkan. Tuhan membuat karyanya yang besar, yaitu mujizatnya masih berlaku mulai sekarang sampai selama-lamanya. Yang ketiga, bagaimana doa didengar oleh Tuhan? Doa orang jujur dikenanya. Amsal 15 ayat 8. Amsal 15 ayat 8. Coba kita lihat layar HP-nya. Amsal pasal 15 ayat 8. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenanya. Orang fasik itu orang yang tidak mengenal Tuhan, korbannya penuh dengan kekejian. Tetapi doa orang jujur dikenanya. Ada pepatah mengatakan, orang jujur itu hancur. Pepatah dunia mengatakan. Tetapi orang jujur itu diberkati, dikenanya. Amin. Arti kata dikenanya direstui, diberkati luar biasa. Makanya saya katakan kepada Bapak Ibu, di mana berada, kita harus jujur, gak boleh bohong. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Saya banyak dipercaya oleh orang-orang. Karena apa? Kejujuran saya. Karena apa? Kesalahan saya. Karena apa? Kelemah lembutan saya. Makanya saya belajar jujur.
Makanya orang jujur itu diberkati oleh Tuhan. Saya punya orang yang kami layani, dalam pekerjaannya dia jujur. Akhirnya diangkat menjadi manajer. Karena apa? Jujur. Meskipun yang lainnya S1, S2, S3, tetapi orang ini lulusan SMA. Karena dia jujur dipercaya menjadi seorang kepala. Makanya betapa pentingnya kita jujur. Jujur terhadap istri, jujur terhadap anak. Hei suami-suami, masalah keuangan itu sensitif. Serahkan kepada istrimu semuanya. Jangan sampai keuangan daripada bapak-bapak disalahgunakan. Orang jujur itu diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan, sempat dia menceritakan kepada saya, orang kami layani, Pak Us, oleh kemurahan Tuhan, karena saya jujur bersama suami istri, bersama anak-anak, hidup saya dipelihara. Yang lain di PHK, Pak Us. Saya ini hanya kerja kurang lebih 1 tahun, barusan 1 tahun, barusan 1 tahun, barusan 1 tahun. Tetapi saya dipertahankan oleh bos saya. Yang lain pemutusan hubungan pekerjaan. Tuhan tahu kejujuran saya. Dan saya katakan kepada jemaat, jujur dalam segala hal. Jujur dalam perpuluhan. Jujur dalam segala hal. Kalau Bapak Ibu jujur, diberkati. Orang jujur dipelihara luar biasa. Selama saya dalam mengabdi pelayanan pekerjaan, yang saya tekankan jujur di masyarakat, dimanapun berada. Dan puji Tuhan, saya begitu dipercaya oleh banyak orang. Padahal saya ini orang biasa, saya tidak pintar. Karena saya jujur, saya diberkati Tuhan luar biasa. Katakan kepada sebelah, engkau harus jujur. Yang keempat, doakan terus menerus. Kita lihat di dalam Markus pasal 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Coba kita lihat. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka itu akan diberikan kepadamu. Karena itu aku berkata kepadamu, kepada kita, apa saja yang kamu minta. Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka kamu akan kuberi, carilah kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagi. Amin. Amin. Apa saja yang kamu minta. Permintaanmu apa? Permintaan bojo, permintaan duwe anak mana? Monggo. Ya, bagaimana Bu Darmaji kepengin duwe anak lagi? Monggo. Ya. Supaya tambah makar, tambah jaya, dan doakan pergumulan kami akan rumah sebelah, rumahnya Bu Emma dan rumahnya Pak Tony. Kerap kali saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku gak punya duit, kas hanya berapa juta, mungkin ya sekitar 1 juta atau 1,5 juta. Di sini ada bendaharanya. Saya nggak punya duit banyak, tetapi saya punya iman. Apakah iman itu? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Aku percaya kalau Tuhan sudah memberkati ruko 1, ruko 2, ruko 3, saya percaya ruko keempat Tuhan pasti memberkati. Amin. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil.
Di sini dikatakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Lagu Pantekosta menyatakan, percaya saja, percaya saja, percaya Dia beri kita menang. Kita hanya percaya. Dengan percaya, mujizat akan terjadi. Sidoarjo penuh kemuliaan Allah, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Yang kelima, bagaimana doa kita didengar oleh Tuhan? Menurut kehendaknya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Coba kita lihat. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14. Inilah keberanian percaya kita, bahwa kita percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita memintanya sesuatu kepada menurut kehendak. Dan inilah keberanian percaya kepada kita kepadanya, yaitu bahwa Ia telah mengabulkan doa kita. Percaya doa kita ini dikabulkan jikalau kita meminta sesuatu kepada menurut kehendaknya. Bukan kehendak pribadi, bukan kehendak ambisi, tetapi kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kehendak yang terbaik. Bapak Ibu, saya saksikan beberapa waktu yang lalu saya melayani di Ibu Alim Pusita. Apa yang terjadi? Telepon mendering. Saya serahkan kepada isi kami. Akhirnya isi kami bersukacita. Kenapa Pak Us bersukacita? Ya, ternyata kerinduan kami bertahun-tahun, saya kepingin rindu ke Yerusalem. Kita tahu kalau kita pergi ke Yerusalem biayanya cukup tinggi, tetapi saya mengimani karena kami tahu mama saya pernah ke Yerusalem. Aku percaya suatu kali saya ingin ke Yerusalem. Dan puji Tuhan, doa kami didengar, doa kami dijawab. Karena apa? Hidup menurut kehendaknya, menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, berkat pasti mengalir. Dia bilang sama saya, Pak Us, nanti tahun depan tak berangkat di Yerusalem. Makanya bila kita setiap anak Tuhan menurut kehendaknya, menjauhi larangannya. Kalau kita menjauhi larangannya, berkat mengalir seperti sungai yang tiada henti. Tuhan memberkati. Saya persilahkan para bantuan, kita akan mengadakan acara perjamuan suci. Kita naikkan pujian sekali, kita langsung masuk dalam perjamuan suci. Dia Yesus selamat tiba. Dia Yesus selamat tiba itu. Ya Tuhan selamatkan jiwa. Jemaat di rumah tak dapat kualas kasihnya. Jemaat di rumah, rotinya diangkat. Ya Yesus tak mati adanya. Ya angkat rotimu. Selamanya bagi
serta syukur selama-lamanya. Bagi dia. Bagi dia Angkat rotimu, segala pujian, angkat aturmu, hormat serta syukur selamanya. Bagi dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. selama-lamanya. Angkat rotimu. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan dan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya dan memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah menjadi peringatan akan aku. Makan dalam Yesus. Tubuhnya 2000 tahun yang lalu dihancurkan karena dosamu dan dosa. Ingatlah penderitaan Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Hargai pengorbanan Yesus. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Angkat anggurmu tinggi-tinggi. Saya akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, inilah perjanjian baru yang dipenteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Minum dalam nama Yesus. Haleluya, syukur. Darahmu suci darahmu, darahmu demi kehidupan, darahmu kasihku sebagai pengorbanan, Engkau sudah memulihkan
Engkau sudah melaut kami. Amin. Meski berkeadaan tidak menentu, Tuhan menguatkan. Tuhan memberkati setiap langkah kami. Sehingga langkah kami penuh dengan pengharapan. Kami menyerahkan Tuhan buat semua yang di rumah. Berkati, tambahkan kesetiaan. Kau tahu keadaan sulit kemana kami sudah minta tolong. Kalau bukan kepada Tuhan, kalau burung di udara dipelihara Tuhan, apalagi kalau cinta Tuhan dipelihara luar biasa. Amin. Kami menyerahkan umatmu yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah hidupkan, yang kekurangan Tuhan memberkati. Amin. Tuhan, kami menyerahkan buat bangsa kami Indonesia, lawat virus sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan ekonomi, pemulihan rumah tangga. Amin. Semua Tuhan memberkati. Kami menyerahkan juga Pak Jokowi, berikan hikmat akal budi dalam setiap kepemimpinannya, berikan hikmat akal budi, ada terobosan sehingga segala sesuatu bisa tertangani, bisa teratasi oleh karena zamanmu. Tuhan, kami juga menyerahkan jemaat yang sudah memberikan persembahan perpuluhan. Tuhan, kembalikan lipat sekali ganda. Tuhan, didoakan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat di dalam Mustafa Lulus akan menyertai hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima